teman-teman sekali pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, juga terutama kepada Ibu Musdah Mulia yang tidak bosan-bosannya memenuhi undangan kami dari Gerakan Indonesia Bahagia. Nah, tujuan kami mengadakan live ini dengan topik pernikahan beda agama atau pernikahan lintas agama adalah untuk mengakomodir ya atau memfasilitasi beberapa permintaan ya, karena memang ada beberapa pertanyaan seputar pernikahan lintas agama ya. Tapi tentu kami perlu juga untuk mengetahui sejauh mana sih minat Anda semua ya, minat dari teman-teman terhadap topik ini. Nah, sehingga kami mengadakan polling. Nah, kalau nggak salah yang saya catat dari 616 orang yang mengikuti polling, 89% mengatakan setuju untuk mengadakan live dengan topik ini. Nah, sementara yang 11% kurang setuju. Nah, oleh karena itu, karena sebagian besar setuju dengan topik ini, maka saya dan teman-teman di Gerakan Indonesia Bahagia mengadakanlah dengan topik ini pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan live ini atau topik ini pertanyaan teman-teman semua terjawab. Ya, tentu saja kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya, karena luasnya isu ini dan juga ilmu pengetahuan dan hukum yang mendasari juga kayaknya nggak selesai ya 1 semester ya, mungkin 2 semester ya. Jadi kami sekedar untuk menambah wawasan teman-teman semua dan juga saya tentunya, kita sama-sama saling belajar dan terutama seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, misi saya untuk belakangan ini adalah mengawal, mengantar, mengayomi generasi muda ya, supaya ada estafet lah ya, estafet nilai-nilai, estafet legacy kepada generasi muda ya, ke generasi yang akan datang. Karena ternyata dari kasus-kasus yang saya tangani di dalam konseling pernikahan, ternyata masih banyak pasangan yang tidak mengerti hukum perkawinan di Indonesia ya, tidak juga mengerti ya, apalagi mengenai hukum perkawinan agamanya ya, dan kemudian juga bahkan yang mengagetkan saya, mereka juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hukum patriarki. Nah, dan sedihnya lagi, justru ini tidak diketahui oleh kaum perempuan kebanyakan di generasi sekarang. Nah, tapi untuk membicarakan patriarki mungkin lain waktu ya, karena itu juga luas sekali dan sangat sensitif. Tapi saya ingin mengangkat isu ini ya, dan mungkin malam ini juga bisa kita singgung sedikit ya. Oke, nah kembali lagi saya ingin mengantarkan sedikit sebelum kita masuk kepada topik kita ya, yang inti dengan bersama Bu Musdah, saya ingin mengantarkan sedikit. Nah, begini teman-teman sekalian, pernikahan lintas agama, lintas negara dan budaya itu memang suatu kenyataan yang tidak bisa kita nafikan ya, sesuatu yang memang ada dalam kehidupan sehari-hari ya, sesuatu yang terjadi begitu saja. Nah, kita tidak bisa menolak itu semua ya, tapi seringkali seringkali sesuatu yang nyata itu dibatasi, yang harus kita percaya dan kita sikapi dengan bijak, tapi ternyata itu dibatasi oleh hukum ya, oleh selain hukum juga oleh stigma ya, yang berkembang terus di masyarakat. Nah, tentu kita ingin banyak sekali survei ya mengenai pernikahan lintas agama ini yang dilakukan oleh ahli-ahli penelitian ya, tidak hanya di Indonesia, karena pernikahan beda agama, pernikahan lintas agama, lintas budaya ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ini adalah
suatu peristiwa yang global, yang sangat universal dan terjadi juga di negara-negara lain. Tapi pada malam hari ini kita akan spesifik mengupas bagaimana kita melihat hukum perkawinan lintas agama di Indonesia. Nah, di Indonesia hubungan yang berasal dari perbedaan agama itu, baik itu agama ataupun budaya, sudah mulai merambah di masyarakat pada selama ini. Tetapi akhir-akhir ini semakin terbuka karena kita tidak bisa lagi membatasi itu. Ya, anak-anak sekarang juga sudah lebih kritis. Ya, bahkan banyak sekali yang saya tahu anak-anak muda sekarang yang sudah skeptis terhadap agama. Ya, dan kemudian itu menimbulkan suatu konflik di dalam keluarga. Ya, dan tidak sedikit kemudian terjadi konflik antar agama bahkan hanya gara-gara pernikahan. Nah, kemudian terjadinya pernikahan tersebut, pernikahan beda agama ini tentu didasari oleh kedua pasangan ya, yang saling mencintai dan mereka sulit ya menghindari bagaimana kita bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai ya. Kadang ya orang-orang dulu mengatakan dalam bahasa Inggris itu life is blind, katanya begitu ya. Jadi sudah tidak melihat lagi apakah itu beda agama, beda ras, itu sudah tidak melihat lagi ya. Nah, tetapi memang begitu kenyataannya ya. Nah, kemudian tetapi cinta yang tumbuh ini dibatasi oleh berbagai batasan-batasan, terutama adalah hukum agama. Nah, pada malam hari ini di Indonesia, sebelumnya di Indonesia ini pasangan yang berbeda agama dan berbeda keyakinan tidak dapat menikah kecuali mereka harus memenuhi persyaratan dari salah satu agama kedua pasangan tersebut. Nah, kita ingin mengupas ini. Kita punya 3 pertanyaan, Bung Musda, pada malam hari ini, tapi satu-satu kita akan kupas. Mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian ya. Nah, kembali lagi, tadi sudah saya antarkan, pernikahan lintas agama di Indonesia itu memang banyak menimbulkan konflik. Pertama adalah antar keluarga. Karena tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa nafikan di Indonesia budaya kita itu masih kental, berbeda dengan di Barat. Kalau kita mau menikah, itu yang menikah itu 2 keluarga, bukan hanya 2 sepasang perempuan dan laki-laki, tetapi keluarga dan keluarga. Nah, keluarga ini sering kali juga banyak intervensi, saya mau mengatakan intervensi, pada keputusan-keputusan 2 sejoli yang ingin menikah ini. Dan biasanya intervensinya nomor 1 adalah pada hukum agama. Nah, bagaimana hukum agama di Indonesia? Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas hukum agama perkawinan berdasarkan agama Islam, ya teman-teman sekalian. Tetapi kita akan, karena ini pernikahan lintas agama, Ibu Musda yang ahli di bidangnya akan menjelaskan bagaimana pernikahan beda agama, di mana pernikahan itu antara Muslim dan non-Muslim atau pasangannya yang bukan beragama Islam. Nah, itu yang pertama, kita akan melihat dulu bagaimana hukum agama Islam melihat pernikahan beda agama. Nanti Bu Musda akan merujuk mungkin beberapa ayat dan hadis. Lalu yang kedua kita akan melihat bagaimana hukum agama Islam khususnya mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Nah, begitu saja mungkin pengantar dari saya, Ibu Musda. Kita mulai dengan nomor 1 tadi, bagaimana sih sebetulnya kita melihat fikih. Yang fikih adalah hukum, kita sebut fikih itu adalah hukum Islam di Indonesia, hukum Islam ya khususnya, mengenai hukum perkawinan beda agama ini atau lintas agama ini. Silakan Bu Musda. Terima kasih Mbak Rani, terima kasih banyak pada Indonesia Bahagia yang sudah mengundang saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita tetap sehat ya Mbak Rani, mudah-mudahan semuanya teman-teman yang ada di sini tetap sehat ya, kita semuanya. Saya senang nih kita ada di sini karena ini adalah bincang santai, jadi kita nggak perlu tegang-tegangan ya Mbak Rani. Ya, Jadi pertama-tama saya akan disclaimer dulu bahwa perbincangan kita dalam IG ini bukan untuk kampanye perkawinan lintas agama, karena saya sendiri tidak mempraktekkannya. Mbak Rani juga tidak mempraktekkan, tetapi mari kita membangun satu satu literasi pemahaman sehingga kita ngerti apa sih masalahnya gitu kan. Banyak orang yang tidak karena kurang pengetahuan, karena kurang literasi sehingga hanya menyalahkan orang lain. Karena itu mari kita mengerti satu sama lain sehingga timbul timbul respect ya dengan orang yang berbeda. Karena nanti seperti tadi Mbak Rani sudah benar tadi bahwa ini adalah wilayah fikih. Nah, biasanya kalau itu pendapat fikih ya, itu biasanya nggak jarang ada yang tunggal pendapat itu. Pasti ada banyak pendapat di dalamnya. Ini yang menarik ini di Islam. Sebenarnya Islam itu agama yang sangat indah. Ada banyak pendapat di dalamnya. Nah, saya selalu mengatakan kalau kamu sudah yakin pada satu pendapat yang kamu yakini dari nenek moyangmu atau dari orang-orang yang ada di sekitarmu atau dari para ustadzmu, pertahankan pendapat itu. Lakukan sesuai dengan apa yang kamu yakini. Nah, kalau kamu boleh meyakini sesuatu pendapat yang kamu anggap itu benar, orang lain boleh juga dong meyakini pendapat yang dianggap benar. Karena itu jangan saling mengganggu, gitu kan lebih enak kan? Jadi damailah kita gitu ya. Menarik loh ini. Jadi bicara tentang perkawinan lintas agama, sebetulnya ini perbincangan ini sudah ada sejak abad kedua Hijriah atau abad 9 Masehi. Jadi udah banyak nih pendapat-pendapat para ulama tentang perkawinan beda agama itu gimana sih sebetulnya gitu ya. Nah, dari berbagai pendapat yang sangat simpang siur itu, saya mempolakan pada 3 pendapat besar. Nah, mungkin yang lain juga nanti akan ada pendapat yang lain ya, tapi saya mempolakan pada 3 pendapat besar. Nah, yang pertama, pendapat ulama yang mengatakan perkawinan muslim dan non-muslim itu pokoknya tidak boleh, haram hukumnya. Ya, ketat begitu. Nah, yang menarik nanti saya ingin katakan, itu berpedoman pada 3 ayat dalam Al-Quran ya. Yang pertama itu surah Al-Baqarah 221. Tapi di situ dikatakan, ayat itu mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Jadi jangan kamu, jadi ini ditujukan pada para lelaki, jangan kamu mengawini perempuan-perempuan yang musyrik. Nah, yang dilarang tuh Mbak Rani dalam ayat itu adalah musyrik. Karena budak perempuan yang musyrik, perempuan yang mukmin itu jauh lebih baik daripada seorang perempuan musyrik yang merdeka. Nah, ayat ini kan kita baca masih bicara tentang perbudakan ya. Jadi mari ketika kita membaca ayat kita lihat konteksnya. Oh, ayat ini turun dalam konteks perbudakan karena di situ dikatakan seorang budak ya yang mukmin, perempuan budak mukmin itu lebih baik daripada perempuan merdeka tapi musyrik. Nah, yang kedua ayatnya itu surah Al-Maidah itu boleh, kalau di surah Al-Maidah kamu boleh menikahi ahlul kitab. Tapi kelompok yang pertama ini yang dimaksud dengan ahlul kitab dalam ayat itu adalah ahlul kitab di masa Nabi. Sekarang udah nggak ada lagi ahlul kitab. Jadi itu kan namanya pendapat ya. Ya kita hargailah namanya pendapat ya kan. Yang ketiga dilarang menikah dengan orang-orang kafir. Nah, yang dimaksud dengan orang kafir itu lagi adalah orang yang beda agama. Sebetulnya dalam 3 ayat ini ya Mbak Rani itu jelas sekali nggak ada kata-kata beda agama, nggak ada kata-kata non-Muslim. Yang ada itu ya nggak boleh kamu menikah dengan orang musyrik, nggak boleh kamu menikah dengan orang kafir. Ya meskipun boleh menikah dengan ahlul kitab, tapi ahlul kitab zaman sekarang katanya udah nggak ada. Ya, it's okay, itu adalah pendapat kamu ya. Nah, pendapat yang kedua menarik nih. Pendapat yang kedua ayatnya sama juga. Jadi ayatnya itu juga gitu. Jadi ayat Al-Baqarah 221, Al-Maidah ayat 5, dan Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan, tunggu dulu katanya gitu ya. Di situ hanya dikatakan nggak boleh kawin sama orang musyrik, nggak boleh kawin sama orang kafir. Tetapi boleh menikah sama ahlul kitab. Jadi boleh dong menikah beda agama sepanjang
perempuannya itu ahlul kitab, tapi pendapat yang kedua ini agak-agak patriarkis juga, masih patriarkisnya belum hilang. Yang boleh menikah itu cuma laki-laki, perempuan nggak boleh. Ini kan juga saya pikir ini orang kok bisa ya membuat pendapat-pendapat begitu. Pokoknya yang boleh menikah itu hanya laki-laki dengan non-muslim. Non-muslimnya itu harus ahlul kitab. Nah, ahlul kitab itu biasanya interpretasinya itu adalah Yahudi atau Nasrani gitu kan, dari agama-agama Semitik. Nah, pendapat yang kedua inilah yang barangnya merupakan pendapat yang paling populer di dunia Islam. Karena itu kalau kita pergi ke negara-negara Islam seperti di Kairo, ya kita pergi ke Lebanon, ke Palestina. Jadi seperti Presiden Palestina kan Yasser Arafat itu kan menikah dengan perempuan istrinya kan dari Kristen kan gitu. Jadi banyak, jadi di dunia-dunia Muslim yang lain itu pendapat yang kedua ini populer. Hanya saja di Indonesia Majelis Ulama kita, MUI kita itu dari sejak tahun 70-an itu sudah membuat satu fatwa. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, yang namanya fatwa itu pendapat. Ya, pendapat yang boleh kita ikuti, boleh juga kita tidak ikuti karena itu nggak mengikat gitu. Kecuali kalau itu kalau itu di daerah Saudi Arabia, fatwa ulamanya itu mengikat. Karena apa? Karena negaranya itu adalah negara berdasarkan Islam gitu kan. Jadi apa yang disebutkan oleh ulamanya itu menjadi hukum bagi negaranya. Kalau kita tidak, negara kita ini berdasarkan Pancasila, jadi tidak. Tetapi dalam undang-undang perkawinan kita ini juga masalahnya, undang-undang perkawinan kita mengambil fatwa ulama itu menjadi basis dalam menyusun pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan. Karena itu saya melihat bahwa undang-undang perkawinan kita ini juga agak bermasalah, karena di situ dikatakan harus menikah sesuai dengan ajaran agama. Nah, yang dimaksud dengan ajaran agama itu adalah ajaran agama yang dipeluk oleh suami atau istri. Jadi nggak boleh beda. Ini juga problem nih. Padahal seharusnya tidak begitu. Nah, tetapi yang menarik pendapat yang ketiga mengatakan kalau laki-laki boleh menikah dengan non-muslim, walaupun non-muslimnya itu harus dengan syarat ahlul kitab, kenapa perempuan nggak boleh gitu kan? Nah, Bu Musda, ini nanti ada pertanyaan mengenai itu spesifik di pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa ditentukan? Jadi tunggu dulu, ini ada 3 pendapat. Nah, sekarang ini ada 3 pendapat ya. Jadi saya dari banyak pendapat, ada banyak sekali pendapat mengenai perkawinan beda agama. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kok bisa sih orang berbeda pendapat, ayatnya sama gitu kan? Ayatnya itu juga. Jadi pertanyaannya adalah, ulama itu berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan musyrik. Ya, itu karena musyrik itu kan, nah, apa yang dimaksud dengan kafir? Dengan musyrik. Apa yang dimaksud dengan musyrik? Karena yang boleh jadi, jadi ulama katakan kamu yang beragama Islam jangan mengira bahwa kamu sudah bebas dari syirik loh. Boleh jadi kamu mengaku Muslim tapi sebenarnya kamu itu musyrik. Ya, karena musyrik itu soal bagaimana kita akidah kita itu kita mempertuhankan ada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu boleh jadi berupa ada orang yang mempertuhankan agama, ada orang yang mempertuhankan ideologi, ada orang yang mempertuhankan harta, kekuasaan dan sebagainya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Ini menyangkut sesuatu yang sangat mendalam gitu ya. Jadi orang tuh nggak bisa kalau katakan kamu beriman, dia sabar beriman. Tapi menguji seseorang beriman atau tidak itu kan susah sekali. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi 3 pendapat yang berbeda ini ya terus terang saja itu disebabkan karena perbedaan interpretasi terhadap kata-kata kunci di dalam 3 ayat tersebut. Terhadap apa yang dimaksud dengan ahlul kitab, apa yang dimaksud dengan musyrik, apa yang dimaksud dengan kafir. Karena ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kafir, muncullah pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Yang pendapat tentang ahlul kitab saja itu Mbak Rani kalau buka kitab-kitab fikih, ya Allah berjilid-jilid. Ada yang mengatakan, oh ahlul kitab itu hanya ada pada masa Nabi, sekarang udah nggak ada. Ada yang mengatakan ahlul kitab itu hanya mereka yang betul-betul kelompok yang betul-betul mendapatkan kitab dari Tuhan, ya seperti Kristen, Yahudi. Nah, agama Shinto, agama Bahai, agama yang lain nggak ada, itu nggak masuk ahlul kitab. Tapi kalau Muhammad Abduh mengatakan semua agama itu masuk dalam kategori ahlul kitab. Nah, ada kan yang kalau saya mengatakan liberal pasti nggak enak ya, karena kata liberal itu jelek banget ya. Tapi begitu pendapat para ulama itu begitu beragam. Karena itu ya kalau saya sih terserah kalau kalian mau mengatakan saya setuju dengan pendapat pertama, it's okay.
ya lakukan sesuai dengan pendapatmu. Ya jangan kamu kawin beda agama, pertahankan itu. Tetapi kalau kamu boleh memilih pendapat yang pertama, orang lain boleh dong memilih pendapat yang berbeda, ya kan? Deh, kalau kamu punya hak, Iya. orang lain juga punya hak. Nah, karena itu marilah kita membangun satu kesadaran untuk mengapresiasi pendapat yang berbeda. Ya, that is the problem. Oke. Oh, terima kasih Bu Musda. Jadi problemnya itu adalah di interpretasi yang Interpretasi. berbeda terhadap kata musyrik, kafir, dan ahlul kitab yang terdapat pada satu ayat ya. 3 ayat. Oh, 3 ayat. Oke, pada 3 ayat itu menyebutkan mengenai musyrik, kafir, ahlul kitab. Kemudian interpretasi para fukaha itu berbeda. Nah, kemudian saya mau lanjut ke yang nomor 2. Para fukaha itu kebanyakan adalah laki-laki, sehingga menimbulkan kebanyakan. Kemudian tadi masuk pertanyaan saya nomor 2, tadi sudah disinggung oleh Bu Musda mengenai menikah dengan wanita-wanita dari ahlul kitab. Nah, kenapa dikatakan bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan pria yang non-muslim? Nggak ada alasannya. Jadi semua alasan yang saya baca tentang itu, termasuk dalam buku yang paling otoritatif itu bukunya Muhammad Shaltut, mengatakan jangan pernah perempuan muslim itu menikah dengan ahlul kitab. Karena yang di dalam ayat itu dikatakan hanyalah laki-laki boleh menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab. Ya tidak disebutkan, tapi kan ayat itu juga tidak menyebutkan larangan gitu. Itu kan menarik. Ayat itu memang tidak menyebutkan bolehnya perempuan menikah dengan laki-laki, tetapi juga tidak ada larangan di dalam ayat itu. Tetapi kalau saya membacanya, kalau laki-laki boleh, mafhum mukhalafahnya, ya vice versanya ya boleh juga dong. Perempuan kan sama-sama manusia, sama-sama punya otoritas, sama-sama punya tanggung jawab. Apalagi karena ini soal perkawinan itu soal apa ya? Soal muamalah dalam fikih. Kalau laki-laki boleh, kenapa perempuan nggak boleh? Tapi lucu ya, kalau saya membaca semua alasan, karena saya baca semua dulu waktu saya di Mesir, karena saya punya banyak waktu itu belum seperti di Indonesia sekarang ini ya, masih ada waktu untuk baca ya berbagai macam literatur saya baca. Hampir semua pendapat yang melarang perempuan menikah dengan laki-laki laki-laki non-Muslim itu alasannya adalah bahwa perempuan itu lemah. Alasannya selalu patriarkis. Karena dia perempuan itu lemah, dikhawatirkan dia akan berpindah agama. Dikhawatirkan dia akan nggak kuat ya menghadapi kondisi keagamaan suaminya. Pokoknya semuanya itu sifatnya itu adalah preventif supaya perempuan itu terlindungi dari segala macam kesengsaraan, dari segala macam godaan untuk pindah agama dan sebagainya. Tapi yang saya suka herannya dalam Islam itu ya Mbak Rani, kenapa ya kalau orang luar masuk Islam kita merayakannya dengan penuh kegembiraan, tapi giliran kita yang masuk agama orang lain kita kok marah-marah ya? Ya dicerca, dianggap murtad ya. Lalu kenapa bisa begitu? Itu kan namanya nggak fair ya. Kenapa kalau orang lain masuk ke agama kita kok kita seneng banget sampai kita, aduh selamat ya masuk Islam gini. Begitu orang Islam masuk ke agama orang lain, mati kamu, celakalah kamu masuk neraka ya. Pokoknya dibully habis gitu ya. Loh itu kan sebuah proses ya dalam sebuah kehidupan kalau menurut saya. Betul. Dan yang menarik juga bahwa apa yang dimaksud dengan Muslim itu kalau saya membaca ya, karena sekarang kita tadarusan ya, saya membaca ayat-ayat ya bagaimana Nabi Ibrahim itu selalu menyebut dirinya nahnu muslimun. Ya kami ini orang-orang yang Islam, Muslim. Dan menyebut pengikutnya itu adalah Muslim. Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, nabi-nabi itu semua menyebut dirinya, karena itu kalau dalam pandangan saya, semua kategori Islam atau Muslim atau Muslimah itu bukan hanyalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga semua orang yang mengikuti ajaran Al-Hanafiyah, sama istilahnya ya, ajaran Tauhid yang sudah diwahyukan sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Oke. Nah, terima kasih Bu Musda. Nah, tapi sekarang bagaimana dengan bagaimana hukum agama Islam itu mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia? Nah, karena ternyata hukum perkawinan Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum agama Islam. Betul. Ya, iya. Bagaimana tuh Bu Musda? Tapi masalahnya tunggu dulu, ada satu fase di Indonesia. Jadi saya pernah dulu menulis penelitian tentang fatwa-fatwa MUI, apakah itu di tingkat pusat maupun di tingkat DKI. Tahun 19 ini saya bacain ya.
itu tahun 1985 itu menarik loh di Indonesia ini ya. Itu ada fatwa dari DKI Jakarta. Jadi MUI DKI Jakarta bertanggal 30 September 1986 tentang bolehnya perkawinan beda agama atau perkawinan lintas agama. Ini menarik loh. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia tingkat DKI. Jadi fatwa ini Mbak Rani menyalahi ya kontradiksi dengan fatwa ulama tingkat pusat. Menarik kan, berani banget nih ini orang ini. Berarti ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Iya, jadi fatwa itu kan memang opini kan ya. Jadi ini menarik. Nah, setelah terbit nih, kenapa fatwa MUI ini terbit tahun 30 September 1986? Nah, alasannya adalah pengurus MUI DKI melihat bahwa antara April 1985 sampai 10 Juli 1986 terdapat 239 kasus perkawinan lintas iman. Nah, 117 diantaranya adalah perempuannya yang muslim menikah dengan non-muslim. Karena itu mereka membuat fatwa yang membolehkan. Tetapi menarik, setelah fatwa MUI DKI 1986, Majelis Mahkamah Agung itu juga membuat satu keputusan tentang mengabulkan permohonan kasasi dari seorang muslimah yang menikah dengan laki-laki Kristen. Nah, akhirnya pada keputusan Mahkamah Agung ini membolehkan perkawinan itu karena negara kan tidak mensahkan, tapi negara hanya mencatatkan perkawinan dari setiap warga negara. Jadi bukan wewenang negara untuk mensahkan, tetapi kewenangan itu ada pada pemuka-pemuka agama. Nah, ini yang menarik. Jadi tahun 86 Mahkamah Agung pun juga menerbitkan satu keputusan bahwa perkawinan mereka boleh dicatatkan gitu, Mbak Rani. Negara harus mencatatkan perkawinan mereka. Nah, ini ada satu kebetulan ya, mungkin saya sama dengan Bu Musda sering menerima konseling pernikahan beda agama ya, dari pasangan-pasangan beda agama. Nah, mereka seringkali juga bertanya, berkonsultasi gitu. Nah, ketika ada ada calon suami istri yang mau menikah dan beda agama, kan ini kembali lagi soal pencatatan. Kalau kita kembali kepada hukum perkawinan di Indonesia, kan ini soal pencatatan. Nah, kemudian ada jalan keluar, ada solusi yang mereka lakukan adalah tetap menjalankan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Jadi kalau misalnya Muslim dan katakanlah dengan Katolik, katakan gitu ya, masing-masing tetap melakukan pernikahan itu bergantian gitu. Misalnya hari ini dengan akad nikah, besok di pemberkatan di gereja misalnya gitu. Jadi tetap menjalankan itu secara agamanya masing-masing, tetapi pencatatannya tetap satu. Nah, tetap satu. Nah, ini seringkali yang menjadi masalah adalah ketika perempuannya yang Muslim. Nah, ini seringkali bermasalah. Ketika perempuannya Muslim. KUA nggak mau kan? KUA nggak mau mencatatkan. Nah, seharusnya itu bisa. Kalau beberapa kasus yang saya temui, yang kami juga melakukan pendampingan kepada mereka, itu adalah kami minta supaya bisa dicatatkan di kantor catatan sipilnya. Oke, ya begitu jalan keluarnya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kalau seorang wanita Muslim menikah dengan pria yang non-Muslim atau agama yang lain, siapa yang menurut fikih siapa yang harus menjadi wali anak perempuannya ini? Itu ada pertanyaan tadi, Bu Musda. Loh, ya biasa aja, orang tuanya kenapa? Kalau orang tuanya nggak mau, baru pindah kepada wali hakim. Nah itu masalahnya di situ. Kadang sang ayah tidak mau ya ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa seringkali ada konflik internal ya. Jadi ayah tidak mau menjadi wali anak perempuannya. Nah, itu siapa yang berhak kemudian? Siapa yang berhak untuk menjadi wali hakim? Iya. Jadi itu bisa diserahkan kepada wali hakim. Lalu apakah harus ada surat khusus dari sang ayah? Bisa ada, tapi kalau secara lisan juga sebenarnya bisa nggak terlalu ini sih kalau soal perwalian begitu. Dia hanya bisa menyampaikan secara lisan karena saya nggak mau menikahkan anak saya beda agama, ya saya nggak. Nah, dia si anak itu bisa, kalau bapak nggak bisa, saya akan menggunakan wali yang lain gitu. Pertanyaannya juga kenapa sih kita mesti perlu wali sih, Mbak Rani?
Nah, itu dia pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa perempuan harus pakai wali gitu loh. Dan walinya harus ayahnya. Nah, sekarang kalau anak perempuan ini sudah ditinggal oleh ayahnya dari kecil, ya karena dia nggak tahu kemana, meninggalkan, tiba-tiba dia harus dicari, susah banget untuk jadi wali anak perempuannya gitu. Padahal anak perempuannya kenal aja mungkin enggak karena udah ditinggal dari kecil. Nah, gimana tuh? Bukan hanya itu, bahkan banyak beberapa anak perempuan yang menolak ayahnya jadi wali karena dia pikir dia bukan bapak saya, dia nggak pernah ngurusin saya. Saya menemukan beberapa kasus dan itu sampai ribut ya karena si anak nggak mau, justru anaknya yang nggak mau karena itu tadi si ayah kan tidak bertanggung jawab. Bahkan saya pernah menemukan kasus yang menjadi wali itu akhirnya ya setelah bertegang-tegang lama gitu, akhirnya yang menjadi wali itu adalah ibunya. Dan hebatnya karena para ulama di sekitar itu mau, karena dia bilang, loh anak ini lahir bapaknya udah nggak ada, bapaknya nggak bertanggung jawab, ya sedikit pun anaknya nggak pernah ditengok oleh bapaknya sampai anak itu dewasa. Dan ketika dewasa anak ini juga hebat, saya nggak mau diwaliin oleh bapak saya karena dia bukan bapak saya dan ibu saya itu adalah satu, adalah ibu saya gitu. Hebat loh, jadi kekeh anaknya kemudian. Iya, ibunya juga kekeh dan kemudian ya ulama waktu itu kebetulan ulama seperti Gus Dur gitu ya. Jadi silakan gitu. Jadi ibunya yang menjadi walinya. Tetapi kan kasus-kasus seperti ini kan tidak banyak ya disampaikan di masyarakat. Ya, tidak banyak di masyarakat dan juga memang tidak semua orang berani seperti mereka itu tadi yang diceritakan oleh Bu Musda ya. Dan kalau tapi juga masalahnya Mbak Rani, soal wali ini juga ada pendapat berbeda ya dari beberapa mazhab ya. Kalau misalnya di mazhab Hanafi itu nggak terlalu wali itu nggak terlalu penting, kamu boleh menikah tanpa wali. Kalau mazhab Maliki, kamu boleh menikah tanpa saksi. Ini menarik. Jadi beberapa pandangan mazhab, karena itu kalau saya melihat perkawinan ya di beberapa negara seperti di Turki yang menganut mazhab Hanafi, itu nggak ada ijab kabul seperti di kita gitu. Jadi persis kayak di gereja gitu. Jadi ditanyain kepada laki-laki, kamu sudah siap menikah dengan mahar sekian-sekian-sekian? Iya, yes I do gitu kan. Terus ditanya lagi kepada perempuannya, yes I do. Udah gitu. Jadi nggak ada proses kayak di kita ya. Menarik loh kalau saya melihat perkawinan di berbagai negara Islam. Ya alhamdulillah saya udah keliling negara Islam, jadi saya bisa melihat perbedaan-perbedaan di antara itu ya. Jadi sayangnya di kita di Indonesia itu kita terlalu ketat memegang mazhab Syafi'i yang sangat-sangat kalau saya mengatakan sangat kolot ya, enggak juga sih ya. Sangat ketat lah gitu aturannya gitu. Bahkan tarik ijab kabul itu harus satu tarikan napas sampai orang tegang-tegangan gitu kan. Itu perjalanannya itu ceritanya panjang sekali tuh ya. Bagaimana kita bisa dikuasai kalau didominasi oleh mazhab Syafi'i, itu ceritanya lain lagi, panjang banget ceritanya. Kita bahas lagi. Iya, tapi ini ada pertanyaan. Sebetulnya saya ingin bertanya, apakah pernikahan beda agama atau lintas agama di luar negeri yang terjadi itu sama seperti di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari teman di chat. Prof, izin tanya, bagaimana tanggapan dan harapan Profesor terhadap LSM yang melakukan advokasi PBA baik pra dan sebelum nikah? Itu pertanyaannya. Ada yang bertanya begini, Prof, izin tanya, bagaimana tanggapan dan harapan Prof terhadap LSM yang melakukan advokasi PBA baik pra dan sebelum menikah? Saya nggak ngerti itu PBA itu singkatan apa. Perkawinan beda agama maksudnya? Ya, perkawinan beda agama ya, advokasi. Melakukan advokasi perkawinan beda agama baik pra dan sebelum menikah. Loh itu bagus kan, jadi dituntun gitu. Jadi supaya kamu siap, jangan sampai kamu cuma bucin gitu kan. Nah bagus nih Mbak Rani harus buka semacam konseling misalnya ada menikah beda agama. Ya diberikan ini dulu kalau saya datang ke saya, kamu udah yakin bahwa menikah beda agama itu banyak kesulitannya ya, karena kalau saya ya menikah satu agama aja banyak ribetnya kan, banyak hal-hal yang kayaknya apalagi kita beda agama, tapi ini kan pendapat kita. Sementara banyak juga sih Mbak Rani orang yang menikah beda agama katakan nggak ada problem juga sih, ya itu kan beda-beda setiap orang. Tetapi bagi saya tetap kita harus memberikan advokasi supaya anak-anak itu yang akan menikah dia mengerti betul
dunia seperti apa yang akan dihadapinya, resiko seperti apa, terutama karena dia akan hidup di Indonesia kan, yang pertama itu Betul. kita itu tetangganya tuh nyinyir, keluarga kita nyinyir, siap nggak kamu dinyinyirin gitu kan, Ya, kamu dianggap berzina lah, dianggap apa, di kita tuh kan jahat ya, karena itu saya pikir ya bagaimana dia kesiapan mentalnya gitu, jangan-jangan ya, nanti dia begitu begitu selesai menikah langsung bingung gitu ngadepin kondisi seperti ini, ada persiapan mental, persiapan betul, psikologis, spiritual, karena itu betul, buat saya itu penting. Nah, yang kedua betul. juga, Mbak Rani, kalau saya misalnya ya, kalaupun misalnya ini perkawinan beda agama dibolehkan, tetap kalau saya harus melalui izin pengadilan. Nah, kenapa penting ada izin pengadilan? Supaya untuk memastikan kedua orang ini betul-betul serius menikah, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada kita menjaga kan, misalnya ada eksploitasi di baliknya, ya kan, ada human trafficking, Ya, ada apa. Jadi ya betul. negara bolehlah memberikan apa ya, semacam atensi apa ya, preventif ya kepada warganya supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Karena itu tetap kalau bagi saya, kalau di Indonesia sebaiknya diberikan kesempatan lah kepada mereka, tetapi tetap melalui jalur pengadilan. Jadi bedanya dengan orang yang menikah beda agama, nggak melalui pengadilan, tapi kalau mereka melalui pengadilan untuk apa? Untuk memastikan bahwa mereka menikah benar-benar adalah karena cinta, bukan karena unsur-unsur yang lain. Ya, Ya, betul ya sekali. begitu. Terima kasih, Bu Musda. Ya, memang betul bahwa ya saya setuju sekali tuh bahwa kalau misalnya itu diizinkan atau dibuat semacam suatu undang-undang bahwa pernikahan beda agama atau lintas agama itu diizinkan, Harusnya kita maka harus mendorong ya pemerintah, nggak harus masa mereka nggak boleh ini ya, pemerintah mereka juga punya hak dong, dan itu kan sesuai dengan betul. konstitusi kita bahwa setiap orang berhak kan untuk beragama sesuai dengan Ya, keyakinan masing-masing. Karena itu saya pikir ya pemerintah zolim juga nih kalau tidak membuka kesempatan buat mereka ya. iya, betul. Nah, itu tugas PR kita tuh ya, Bu Musda ya. Jadi, tapi tetap tadi kata Bu Musda harus melalui pengadilan tadi ya. Tapi Iya, menurut saya ya Bu izin Musda pengadilan. sebelum ke ya izin pengadilan. Tapi menurut saya ya Bu Musda sebelum ke pengadilan, saya rasa calon suami istri ini juga harus mengikuti konseling Nah pranikah itu dia ya, advokasi. konseling pranikah betul untuk memastikan bahwa apakah mereka Iya, betul-betul mau menikah, karena betul, ya. karena yang saya temukan Bu Musda dan teman-teman semua, seperti tadi Bu Musda katakan, ketika suami istri menikah ini beda agama, itu belum tentu kemudian mereka terjadi suatu permasalahan di dalam pernikahannya. Seperti tadi Bu Musda katakan, satu agama aja belum tentu mereka rukun-rukun aja dan harmonis-harmonis aja. Nah, yang saya temukan adalah ternyata apakah beda agama maupun agamanya sama, frustasi di dalam pernikahan itu sebetulnya lebih banyak dikaitkan pada masalah-masalah psikologis sebetulnya. Nah, jadi apalagi kalau masalah-masalah psikologis ini banyak dipengaruhi oleh pengasuhan orang tua. Nah, di sini Betul, orang tua ya. seringkali juga punya otoritas untuk menentukan kalau kamu nggak Ya. menikah dengan agama yang sama, kamu bukan anak mamah lagi, kamu bukan anak papa lagi. Nah, ini seringkali ada Iya. ancaman-ancaman dari orang tua yang kemudian menjadikan orang pasangan ini kemudian juga menjadi ragu, kemudian juga mereka juga terganggu psikologisnya, padahal mereka betul-betul ingin menikah gitu. Ya. Dan jadi saya rasa ini penting sekali ya Bu Musda untuk sebelum masuk ke pengadilan, izin pengadilan, tetap juga harus ada konseling pernikahan secara psikologis ya Bu Musda. Ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih Bu Musda, satu lagi. Oh iya, saya cuma mau Ada mau sampaikan aja Mbak Rani bahwa perkawinan beda agama itu sudah terjadi sejak masa Khulafaur Rasyidin. Jadi seperti Utsman bin Affan ya, sahabat-sahabat Nabi yang lain itu ya perkawinan beda agama itu biasa gitu. Ya tetapi memang biasa. sih yang terjadi pada masa itu hanyalah laki-laki kawin dengan perempuan non-muslim gitu. Nah, pendapat yang terbaru ini bahwa perempuan juga boleh, kenapa enggak? Kalau laki-laki boleh, kenapa perempuan enggak boleh? Itu pendapat belakangan ya, kira-kira ya abad-abad 16 muncul pendapat seperti itu dari Iya, ulama-ulama yang betul. ulama-ulama kontemporer yang berpikiran maju ya, berpikiran progres. Dan saya setuju dengan pendapat itu. Kalau laki-laki boleh, kenapa perempuan nggak boleh ya? Iya, tentu saja ini sudah terjadi di masalah Khulafaur Ar-Rasyidin ya.
Oh iya. Tapi ya itu kan ke belakang ya Bu Musda. Sementara kita belum tentu semua, apalagi anak-anak sekarang itu membaca sejarah. Ya, jadi oleh karena itu pentingnya kita memberikan satu informasi seperti ini, mengedukasi mereka Iya, ya. Karena betul. biar gimana pun juga masalah-masalah pernikahan dari generasi ke generasi itu sama aja sebetulnya. Begitu ya Bu Betul. Musda ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi satu fenomena ya Bu Musda. Orang-orang yang mau menikah beda agama ini karena mereka menganggap tidak bisa menikah di Indonesia karena Mhm. berkaitan dengan pencatatan tadi, lalu mereka pergi ke luar negeri khusus untuk menikah saja. Mhm. Iya. Nah, itu bagaimana menurut Bu Musda? Jadi pergi ke luar negeri Ya, ini hanya untuk gara-gara menikah. negara kita tidak memberikan celah ya. Jadi lucu banget saya menemukan banyak kasus ya. Mereka menikah di Singapura, pulang ke Indonesia, terus mereka meregistrasi catatan perkawinan mereka ke catatan sipil dan diterima sama catatan sipilnya. Nggak ada pertanyaan dalam itu, saya geblek banget ya. Kenapa Iya, kemarin itu nggak aneh. boleh gitu? Aneh banget. Nah, ini kan Jadi setelah sesuatu dari yang aneh. Hong Kong, ya mereka ke Hong Kong, mereka ke Singapura, bahkan ada juga yang ke Australia gitu ya, pulang ke Indonesia, registrasinya dibawa ke catatan sipil bahwa mereka adalah suami istri, no problem, nggak ada pertanyaan sama sekali Nah, gitu. ini Kalau mati kok, pertanyaannya kenapa? Kenapa sampai seperti itu, Bu Musa? Ini ada banyak pertanyaan seperti iya, saya apa? bilang, Kenapa? kenapa gitu? Jadi kasihan yang nggak punya uang kan, jadi mereka Iya, sulit betul. untuk menikah. Jadi akhirnya apa yang ditempuh Mbak Rani adalah menikah secara siri, secara tanpa pencatatan. Ini lebih parah lagi karena menikah tanpa pencatatan, karena kalau Pencatatan. nggak punya akte nikah, kasihan dia, mereka kasihan perempuan, kasihan anak-anak. Ya dua-duanya ini kasihan gitu jadinya, menyedihkan. Nah ini loh apa namanya, zolimnya negara nih kalau kalau sudah seperti itu. Ya Oke. aneh gitu. Nah, Kenapa kalau mereka ya. ke luar negeri registrasi perkawinannya gampang ketika pulang? Nah, Bu Musda, tentu Bu Musda ada di wilayah ini ya, di wilayah isu-isu ini ya, dan saya juga tahu Bu Musda juga punya peran di pemerintahan ya, mengadvokasi pemerintah dalam hal kesetaraan gender, dalam undang-undang perkawinan dan sebagainya. Sudah sampai mana Bu Musda perjuangan kita ini dalam hal tadi pernikahan beda agama, khususnya untuk kaum perempuan? Nah ini dia masalahnya, karena kalau sudah menyangkut undang-undang perkawinan sampai sekarang itu nggak ada perubahan sedikit pun ya, kecuali yang berkaitan dengan batasan usia yang darinya 16 ke 16 Ya, buat perempuan, laki-laki 18, sekarang 19 ya, dua-duanya. Tapi pasal-pasal yang lain itu barangnya nggak ada maju-majunya sedikit pun. Nah, ini juga masalah karena apa? Karena Indonesia itu meratifikasi Konvensi Hak Anak, meratifikasi konvensi CEDAW ya, tentang tidak bolehnya ada diskriminasi ya terhadap perempuan untuk alasan apapun. Tetapi semua apa ya, bentuk ratifikasi yang dilakukan oleh negara ini, oleh pemerintah ini tidak diimplementasikan dalam bentuk undang-undang. Mestinya setelah ratifikasi CEDAW, ratifikasi konvensi hak anak itu diiringi dengan apa, proses harmonisasi dengan revisi undang-undang nasionalnya. Nah, ini kita dorong terus di negara. Tapi satu hal ya, dalam Islam, semua hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita itu boleh berubah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga itu dianggap sakral. Itulah masalahnya, Mbak Rani. Jadi kalau udah bicara masalah-masalah kekeluargaan seperti ini, masalah perkawinan, masalah keluarga, itu biasanya tuh para ulama itu langsung tutup mulut ya. Pokoknya ini nggak boleh berubah gitu. Karena apa? Karena hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, jadi apa itu, al-ahwal asy-syakhsiyah, itu dianggap sebagai the essence of syariah gitu. Itu I nggak boleh see. berubah. Nah, Oke. itu loh Nah, masalahnya. nah sekarang itu kan terjadi di Indonesia. Nah, Bu Musda yang sudah melanglang buana kemana-mana dan juga sudah mengikuti konferensi agama-agama di luar negeri, apakah hal ini terjadi juga di negara-negara Islam lainnya? Oh enggak, kalau di Turki ada satu pasal yang membolehkan dalam undang-undang mereka, boleh. Ya, boleh. Di Mesir juga boleh, nggak ada masalah. Jadi perkawinan beda agama di Mesir biasa saja, karena juga masyarakat Mesir itu kan sebagian besar kan masyarakat Koptik kan, masih yang beragama Ya. Kristen Koptik. Dan kadang-kadang ya dari segi busana nggak bisa dibedakan mana Kristen mana Muslim, karena sama-sama pakai jilbab. Yang perempuan Ya. laki-lakinya sama-sama pakai abaya gitu. Kalau kita ke negara-negara Arab, secara busana sih nggak ada
perbedaan yang menonjol ya antara Muslim Iya. dan non-Muslim. Nah, hanya di Indonesia ini yang seringkali saya kadang-kadang berpikir kenapa ya orang-orang di Indonesia ini beragama kok semakin hari kok semakin menegangkan gitu ya. Iya. Padahal dulu Betul. zaman-zaman apa ya, zaman-zaman Wali Songo itu kan kita lihat Wali Songo itu juga berasal dari apa dari berbagai negara dan pernikahan mereka juga dengan berbagai apa namanya negara menikah dengan non Muslim itu biasa saja gitu. Karena itu saya berpikir bagaimana nih kita membangun satu literasi agama yang lebih apa ya lebih sejuk sehingga Iya. perbedaan-perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Oke, kita boleh kok berbeda pendapat. Ya kata saya katakan tadi bahwa saya kelompokkan ada 3 pendapat. Sebenarnya ada banyak pendapat terkait dengan perkawinan beda agama ini. Nah, saya selalu mengatakan kalau kamu yakin dengan pendapatmu, oke, silahkan kamu lakukan, amalkan ya sesuai dengan keyakinanmu. Tapi kalau kamu boleh meyakini hal yang kamu anggap yakin benar, orang lain boleh juga dong. Tidak berarti kamu benar, orang lain salah kan? Jadi boleh jadi ada dua kebenaran gitu. Karena Iya. kemarin kita membuka hati kita untuk melihat bahwa kebenaran itu ada di banyak tempat gitu. Jangan selalu menyalahkan Iya. orang lain. Ya, menarik sekali ya Bu Musdah bahwa tadi kembali tadi pada pertanyaan bahwa di negara-negara Islam lain itu tidak sesulit seperti di Indonesia. Padahal Ya, Indonesia kan bukan negara Islam. Artinya bukan negara Islam kan Indonesia itu itu dia. Bu Musdah ya. Di Tapi kok Palestina aja kayaknya nggak gampang masalah banget gitu ya. Presidennya kawin sama non-muslim aja nggak ada yang ribut tuh di Palestina. Iya. Nah, Bu Musda, untuk menutup karena waktu kita sudah hampir habis, saya ingin sekali ada permintaan dari teman-teman bagaimana Bu Musda bisa memberikan satu inspirasi kepada anak-anak muda, terutama pada pasangan-pasangan, calon-calon pasangan yang menikah beda agama, atau mungkin yang belum mau menikah tapi sudah pendekatan-pendekatan dan mereka mengalami kesulitan karena mereka menikah, karena mereka beda agama. Apa kira-kira yang bisa dinasihatkan oleh Bu Musda kepada mereka? Silakan. Ya, kalau saya ya, kalau orang datang kepada saya mau menikah beda agama, saya katakan dulu, apakah kamu sudah siap ya? Karena buat saya perkawinan itu tetap harus meminta restu dari kedua orang tua. Karena ini syarat ya buat saya. Saya nggak bisa kalau kamu nikah terus kamu mengabaikan orang tuamu. No, saya akan menjadi lawan kamu duluan. Saya nggak bisa. Jadi saya mesti mengundang kedua orang tuanya dulu. Nah, supaya nanti di sanalah saya berikan semacam semacam pendekatan. Saya jelaskan bahwa Islam itu tidak seketat yang ibu pahami atau bapak pahami. Saya menyampaikan ada banyak pendapat fikih yang memang nggak sekali ketemu sih dalam pengalaman saya ya, ada beberapa kali pertemuan dengan orang tuanya. Lama-lama tuh orang tuanya luluh loh ya. Karena saya lebih suka mereka menikah dengan persetujuan, dengan restu orang tua ketimbang tidak. Itu loh Mbak Rani. Nah yang kedua adalah kamu tuh menikah bukan poligami loh ya, saya nggak mau. Kamu tuh menikah jangan poligami. Setuju. Yang ketiga harus dengan dicatatkan, apakah itu dicatatkannya di kantor catatan sipil atau di KUA. Nanti bagaimana beberapa KUA bisa loh kok saya bisa mendekati KUA yang kan beberapa dulu pernah kita melakukan training untuk para KUA dan beberapa itu terbuka gitu ya. Jadi mau dia mencatatkan, dia kan hanya mencatatkan soal pengesahannya itu ya nanti pada ulama yang mengawinkan dia bukan. Jadi kan ada ulama yang mengawinkan, ada ulama yang ada KUA yang mencatatkan. Biasanya KUA juga merangkap, dia yang mencatatkan, dia juga yang mengesahkan ya. Tapi ya terserah lah. Tapi bagi saya ya pencatatan itu penting. Jangan menikah tanpa akta nikah. Karena itu problem buat kamu dan anak-anak kamu, kasihan gitu ya, kasihan anak-anak kamu dan kasihan juga buat keluarga kamu. Karena itu selanjutnya Bu Ranisa akan menjelaskannya, ada buku nih untuk dibaca nih. Nah, perkawinan beda agama itu penuh di sini ya. Muslimah Reformis tahun 2004 loh ini. Oh, boleh dong nanti dikasih kami itunya. Iya. Jadi ini saya tulis 2004 ya supaya banyak yang ternyata banyak perkawinan beda agama di Indonesia itu Mbak Rani ya, itu sekitar 600-an. Sekitar 600-an setahun. Banyak sekali. Itu yang tercatat ya, belum lagi yang tidak tercatat. Tapi ya itu yang saya wanti-wanti
Pertama, kalian kalau mau menikah beda agama, menikahlah, tetapi jangan pernah tanpa restu orang tua. Lakukanlah Ya. pendekatan, karena restu orang tua itu sangat-sangat penting. Yang kedua, jangan poligami. Yang ketiga, jangan kawin tanpa pencatatannya. Jangan kawin siri, itu berbahaya sekali dan itu merugikan kamu loh. Karena itu jangan jadi bucin ya. Ya. jangan Oke. menjadi mudah cinta apapun itu, karena itu nggak langgeng gitu ya. Jadilah orang yang selalu menggunakan rasionalitas ya, bahwa hidup itu, perkawinan itu hanya satu terminal dalam hidup kita, banyak terminal yang lain. Karena itu lakukanlah secara benar, dengan restu orang tua, dengan penuh rasa kedamaian untuk betul-betul membangun hidup bersama dengan niat dan konsensus yang penuh, sehingga betul-betul dapat hidup mawaddah, sakinah, warahmah. Demikian ya. Assalamualaikum Luar biasa warahmatullahi ini, wabarakatuh. Bu Musda. Jadi menikah beda agama boleh-boleh saja dan bisa berkonsultasi. Kalau tidak dapat restu dari orang tua, harus nomor satu restu dari orang tua. Dan tadi Bu Musda mengatakan, Bu Musda biasanya mengundang para orang tua, mengundang orang tuanya untuk menjelaskan, ya, melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih lebih afeksi, ya, lebih afektif, ya, menjelaskan. Betul. Dan biasanya orang tua juga akan luluh lama-lama kalau dia sudah paham, ya. Karena nggak ada lah orang tua yang tidak mau anaknya tidak bahagia. Lalu yang kedua, non-poligami. Jangan sampai berpoligami. Lalu yang ketiga, kemudian dicatat. Nah, ada pencatatan. Artinya jangan menikah rahasia atau menikah siri. Kita sudah mengulas di pertemuan kita yang lalu. Karena menikah siri itu, terutama untuk ini sangat merugikan perempuan dan anak-anaknya. Nah, kira-kira seperti itu yang sudah disampaikan oleh Bu Musda. Dan tadi ada buku khusus mengenai pernikahan beda agama. Mungkin boleh di-share kepada kami judulnya, di mana kami bisa beli dan sebagainya. Nanti saya akan share juga kepada teman-teman yang pasti mereka membutuhkan, Bu Musda. Kira-kira seperti itu, Bu Musda. Aduh, terima kasih banyak. Nah, teman-teman, demikianlah perbincangan kita seputar pernikahan lintas agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Musdah tadi dan juga perbincangan kita bersama-sama memberikan manfaat, menginspirasi secara positif, ya. Sekali lagi tadi Bu Musdah, kita membicarakan ini bukan sedang kampanye menikah beda agama, bukan sedang kampanye, tapi kami sedang ibaratnya memberikan suatu pencerahan, memberikan suatu informasi, karena tugas kami hanyalah menyampaikan, ya, menyampaikan atau mengedukasi. Apalagi kami mengadakan ini sesuai dengan permintaan teman-teman sendiri. Nah, jadi dan itu sudah melalui polling dan kalian semua setuju untuk mengadakan ini. Dan saya senang sekali kita bisa tetap menghadirkan Ibu Musda sebagai pakar. Dan saya nggak tahu kemana lagi deh ya untuk membicarakan hal ini kalau nggak ke Bu Musda, ya. Selain saya juga udah kenal lama, kenal baik dengan Bu Musda, rasanya kok lebih enak, lebih mudah berbincang-bincang dengan Ibu Musda. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bukan mau kampanye dan teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju, bebas-bebas aja, karena kita semuanya di sini punya kebebasan, punya hak setiap orang untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau kalian atau kita atau teman-teman sudah yakin dengan keyakinannya adalah yang paling benar, berarti kita juga harus menghormati orang lain yang juga punya hak untuk yakin bahwa apa yang diyakininya itu adalah juga benar dan mengandung kebenaran. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Musda. Jangan bosan-bosan kami undang lagi di bulan-bulan yang akan datang. Dan teman-teman silakan ya kalau ada usulan topik itu silakan. Dan mudah-mudahan kami semuanya bisa memfasilitasi dan menjawab apa yang dibutuhkan oleh kalian semuanya, teman-teman, terutama dari generasi muda. Oke, selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Musda. Terima kasih banyak. Salam sehat.